Selamat pagi, semoga semuanya berbahagia dan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan unsur intrinsik pada novel Ronggeng Dukuh Paru. Sebelum saya membawakan unsur intrinsik pada novel Ronggeng Dukuh Paru, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Ariel Ardiana dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 15. Keindahan suatu novel sangat ditentukan dari unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang unsur intrinsik dari novel Ronggeng Dukuh Paru. Yang pertama ada tema. Tema ialah pokok permasalahan dari suatu cerita. Jadi tema dari novel Ronggeng Dukuh Paru ialah mengangkat tema masalah sosial, yakni masalah percintaan antara Serintil dan Rasus, dan juga membahas tentang adat istiadat, kemiskinan, dan juga kebodohan dari desa yang ada di Banyumas, yakni Desa Dukuh Paru. Jadi yang kedua ada alur. Alur ialah rangkaian kejadian pada suatu cerita. Alur pada karya sastra Ronggeng Dukuh Paru menggunakan alur maju dan terkadang terdapat flashback yang menyatakan di sana adanya alur mundur. Jadi dapat disimpulkan pada karya sastra novel Ronggeng Dukuh Paru menggunakan alur campuran. Jadi kita lanjut ke yang ketiga. Lalu yang ketiga ada latar. Latar adalah tempat terjadinya suatu cerita. Jadi latar dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ini adalah latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Pada novel Ronggeng Dukuh Paru menggunakan latar yang dimana menggunakan latar Dukuh Paru, yang dimana Dukuh Paru ini adalah pedukuhan sepi yang jauh dari keramaian penduduk. Lalu kita lanjut ke yang keempat. Lalu yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dari suatu cerita. Tokoh pada novel Ronggeng Dukuh Paru ada yang pertama ada Rasus. Rasus adalah pemuda yang polos dan lugu. Lalu yang kedua ada Serintil. Serintil adalah perempuan miskin yang kemudian menjadi terkenal dan akhirnya menjadi kaya. Lalu kita lanjut ke yang kelima. Lalu yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah kata-kata atau majas yang digunakan pada suatu cerita. Lalu gaya bahasa yang terdapat pada novel Ronggeng Dukuh Paru ada gaya bahasa hiperbolisme, yaitu gaya bahasa yang cenderung melebih-lebihkan, dan ada personifikasi, yaitu adalah gaya bahasa yang mengibaratkan benda mati sebagai benda hidup. Lalu kita lanjut ke yang keenam. Lalu yang keenam ada amanat. Amanat ialah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat yang terdapat pada novel Ronggeng Dukuh Paru ada yang pertama, jangan pernah membicarakan keburukan orang lain. Dan yang kedua ada, jangan pernah sirik melihat keberhasilan orang lain. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.